Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Selamat siang, selamat sore. Wah, lengkap ini. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan coba membuatkan video cara menggunakan aplikasi rapot kurikulum merdeka untuk PAUD, pendidikan anak usia dini. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Ayo kita lihat bersama-sama. Ayo kita lihat bersama-sama supaya tidak ditanya-tanya lagi. Nah, seperti biasa, hidupkan worksheet atau Excelnya seperti biasa. Buka aplikasi seperti biasa. Ini aplikasi PAUD semester 1. Nah, penampakannya seperti ini. Aplikasi rapot PAUD kurikulum merdeka. Ini ada 18 tombol. Yang pertama harus diisi adalah klik tombol data sekolah. Klik. Nah, silakan diisi nih, diisi. Nah, ini diisi semua, bisa diisi ya, sesuai dengan apa yang diminta. Ketik seperti biasa. Oke. Jika ini sudah diisi, kembali isi tombol data siswa seperti biasa. Nah, ini isi tombol data siswa. Tidak dikunci, ini banyak, ini harus dilengkapi nih, harus dilengkapi. Nah, sampai tombol terakhir nih, kada kelihatan di sana. Nah, ini jika teman-teman sudah punya data Excel, misalnya seperti ini ya, seperti ya terakhir aja ya. Nah, ini misalnya kosong ya, kosong, ini kosong, ini kosong. Nah, kosong. Nah, ini nomor urutnya otomatis akan terisi. Jika ini diisi namanya, sudah diketik namanya, misalnya Imade anunya gede, nah gitu misalnya, otomatis nomor urutnya akan isi. Sudah itu ini Wayan anunya gede, nah itu misalnya, otomatis ya. Tapi jika teman-teman tidak mau ngetik seperti biasa, jika sudah punya file, misalnya sudah punya file, coba kita buat file misalnya nomor 1, sudah punya file data anak, misalnya nomor 3 dan seterusnya, misalnya Imade Dwi Adnyani itu misalnya. Ada itu Robert Ulanikado itu misalnya. Misalnya apa jadi 1 di sana? Kanikado. Nah, jika sudah punya data seperti ini sebenarnya sel-sel ini kan masih terkunci dia, masih terkunci. Coba kita lihat ya. Kita lihat sel ini kan masih terkunci dia. Nah, ini terkunci dia. Jika dipaste seperti biasa, cara pastenya nanti, nah ini di blok namanya, copy, bawa ke aplikasi data siswa misalnya di sini, paste. Nah, jika sudah seperti itu, jangan di oke langsung, klik tanda segitiga ini, cari values ya, values. Nah, seperti itu. Jadi data nilainya saja, nilainya ada nama Imade Dwi Adnyani, Robert Ulanikado dan seterusnya, itu aja. Sehingga nanti jika close, jika ditutup aplikasinya, disimpan, jadi ini masih bisa diedit lagi. Jika tidak, ini otomatis akan terkunci. Itu mohon diperhatikan teman-teman. Semua data apapun yang sudah punya di sini, jika mau di copy paste atau di kopas, silakan di values. Oke, saya kira teman-teman paham semua. Jika sudah terisi semua, kembali. Nah, mulailah
teman-teman melakukan penilaian selama 6 bulan itu, ketik dan sesuaikan di sini. Capaian agama dan budi pekerti, capaian jati diri, capaian dasar literasi, STEM dan seterusnya sampai P5. Kita buka dulu. Nah, di sini untuk teman-teman perhatikan ya. Boleh diketik di sini dulu TP-nya maksimal 8 ya, untuk mungkin dipakai acuan atau dipakai untuk melihat, sehingga untuk anak nomor 1 misalnya apa yang perlu dinarasikan di paragraf 1. Ini paragraf 1 nih. Nah, untuk di sini di ke berapa nih? 4 ya, 4 capaian ini kita sudah berikan untuk teman-teman sampai 5 paragraf untuk ngetik atau menarasikan penilaian sampai 5 paragraf. Jika teman-teman ingin 3 saja, karena teman-teman kemarin ada masukan, Pak pasang aja untuk 5, untuk teman-teman yang senang menilai banyak itu misalnya, atau senang menulis dan seterusnya. Jika tidak, jika ingin 2 saja, yang ini hapus, delete tuh ya. Jika ingin 5 paragraf dimunculkan di sini, isi semuanya di sini sudah kita pasang sampai 5 paragraf. Nah, di masing-masing paragraf ini sudah langsung dengan rumus-rumusnya yang sangat sederhana. Nah, untuk teman-teman supaya nama siswanya di nomor urut 1 dan seterusnya sampai sebanyak berapapun ada siswa ya. Nah, di dalam tanda kutip atau tanda petik ini, yang titik-titik ini bisa diobok-obok oleh teman-teman guru. Misalnya mau ketik apa saja, spasi, mau ketik apa saja spasi. Nah, kita ngabur dulu ya biar cepat. Nah, itu bisa diobok-obok. Ini misalnya apa yang dimaui di guru atau penilaian yang bagaimana. Karena penilaian di PAUD itu adalah berupa narasi atau deskripsi mungkin ya, kalau di raport kurikulum 2013 ya. Ketik di sini. Nah, jika banyak atau panjang kalimatnya, ini perlu teman-teman ketahui. Jika panjang, nah ini panjang sekali. Kita coba panjangin ya, supaya dipahami oleh teman-teman. Mudah-mudahan lebih dari 255 karakter. Nah, nih muncul ini ya. Jika muncul seperti ini, karena tag value in formula A, nah tidak boleh lebih dari 255 karakter. Jika muncul seperti ini, padahal teman-teman masih ingin menilai siswanya karena ada kalimatnya yang belum pas mungkin, atau belum semua kena itu. Nah, boleh di antara spasinya ini dipasangi tanda, tanda ini, ingat ya, tanda kutip, di tengah-tengahnya tanda kutip dan tanda dan. Oke, seperti ini. Nah, seperti ini. Jika kita besarkan, tadi besarkan ya, enter, nah, dia akan mau, dia akan mau. Oke, dia akan mau. Dia tidak tidak lebih dari 255 karakter dibaca oleh Excel ini atau oleh rumus itu. Nah, itu untuk teman-teman pahami. Intinya teman-teman bisa melakukan mengetik atau melakukan penilaian ya, ketik di sini di dalam tanda kutip ini. Yang penting rumusnya ini C13 ini. Nah, C13 ini akan diambil, jangan sampai hilang. Atau kalau mau dihilang berarti nama siswanya tidak diambil oleh rumus itu, nanti di kalimat narasi di rapor tidak akan kelihatan. Nah, itu untuk teman-teman pahami ya. Di semuanya, di semua paragraf, jika kelima paragrafnya diisi oleh teman-teman guru. Jika paragraf 1, 2, 3 saja dipakai, paragraf 4, 5, dan 6 di del saja atau di delete saja. Oke. Nah, jika teman-teman
apa namanya, ingin memperbaiki ini rumus-rumusnya ini, jangan langsung di sel ini, Kalau di sel ini langsung diketik ya hilang sini jadinya ya hilang. Tapi di formula bar di sini di formula bar bagaimana caranya? Nah, ini dilebarkan dulu. Cara melebarkan bagaimana? Nah, bawa kursornya ke sini. Ini masih tanda panah ke bawah nih, supaya muncul tanda panah naik turun, tanda panah naik turun, panah ya, benar. Nah, lihat, nah ini sudah muncul, baru diklik, ditarik, nah ditarik. Mau lebarnya seberapa tergantung teman guru. Nah, sampai bisa ya. Nah, secukupnya, yang penting gampang dibaca, gampang diedit, gampang untuk ngetik. Nah, itu apa namanya caranya bagi teman-teman yang belum paham. Tapi saya kira karena teman-teman guru banyak yang muda-muda, pasti banyak yang muda-muda, karena kaum milenial, kaum generasi Z yang banyak, saya yakin pasti lebih bisa, lebih pintar, lebih efektif, lebih energik, lebih quick daripada saya yakin itu. Nah, oleh karena itu bagi teman-teman yang belum memahami, artinya belum banyak tahu tentang Excel. Jika sudah terisi semua, di sini hanya contoh saja. Contoh paragraf 1, 2, 3. Nah, ini 3, ini ada lagi ya. Karena warnanya kita lainkan, ini sama. Jika sudah diisi semua, ini misalnya sudah semua diisi, untuk anak nomor 2 mungkin sama, tinggal ditarik saja. Itu di copy paste, tarik. Nah, ini semua ada isi. Nanti namanya akan mengikuti nama siswa kita. Jika sedangkan siswa nomor 4 itu misalnya beda, perbaiki di sininya lagi. Mungkin beda dengan siswa nomor 1. Ini perbaiki lagi. Mungkin tidak seperti ini. Dia mungkin tidak begini. Justru misalnya, nih misalnya, tuh misalnya, atau misalnya. Nah, silakan perbaiki. Nah, ini muncul lagi apa namanya, permintaan konfirmasi tidak boleh lebih dari 255 karakter, isi saja. Dan ya mungkin di sini jangan lupa ya, sekali tanda kutip, tanda kutip, enter. Oh, masih belum, tadi mananya ini masih yang mana panjangnya. Mungkin di sini tambahkan lagi boleh, mungkin di sini tanda kutip, tanda kutip, enter. Mau dia seperti itu caranya. Jika teman-teman guru berlebihan karakternya di setiap tanda kutip. Tanda kutip, tanda kutip ya. Ya pokoknya gitulah. Yang penting bisa dipakai. Itu ya teman-teman semua. Jika sudah semua diisi penilaiannya, kembali berikutnya ya ke penilaian capaian jati diri. Begitu juga sama seperti tadi. Begitu juga sama. Ini kita kosongin. Ini sekedar contoh saja ya. Terus sampai penilaian capaian dasar literasi juga sama seperti itu. Apa yang dimaui, apa yang dinilai oleh guru bersangkutan. Sampai tombol P5, begitu juga. Ini yang paling tahu penilaian anaknya adalah Pak Guru dan Bu Gurunya, bukan kepala sekolahnya. Kalau kepala sekolahnya tidak bisa, tidak tahu dia, tidak mengajar. Kalau saya dari tahun 2000 berapa ya, 2007 tidak mengajar. Begini, apalagi ini. Nah, jika sudah P5 sudah, nah foto, ini ada tombol foto, klik. Nah, insert di sini fotonya ya, insert di sini fotonya. Insertnya seperti biasa, insert picture ya. Nih, bawa kursor ke sini, insert picture. Mana picture-nya? Picture, cari di mana gambar itu disimpan. Ingat, gambar anak-anak biasanya seperti ini ya.
Jika ada gambar seperti ini, insert seperti biasa ya. Nah, ini saya pilih gambarnya, sudah di blok, insert seperti biasa, ya, seperti biasa. Setelah itu kecilkan, jika belum 3x4. Jika sudah punya file gambar 3x4 cm, sebenarnya 3x4 cm itu tidak penuh ya, karena Photoshop ada ukuran yang berbeda tersendiri. Jika sudah, bawa ke masing-masing kolom nih. Kalau sudah 3x4, paskan atau di tengah-tengah ya, seperti ini. Nah, ini kan gambarnya bisa dibesarkan, bisa dikecilkan ya. Kalau sudah 3x4, pas seperti ini. Ini 3x4 sudah. Nah, jika belum 3x4, siapa tahu teman-teman tidak pakai Photoshop, tidak di crop gambarnya 3x4 seperti ini ya, di insert saja di sini, dikecilin, disesuaikan. Yang penting berada di tengah-tengah kolom. Nih, seperti itu. Nih, sama ya. Seperti ini. Masukkan di tengah kolom. Ini lagi satu. Nih, dikecilkan supaya di tengah kolom. Nah, jika sudah seperti ini, kalau dilebarkan seperti ini, misalnya ini lebar, kecilkan. Jika gambarnya dilebarkan, masih tetap yang diambil nanti, katakanlah ini yang terakhir ya, dilebarkan. Nah, segitu masuk misalnya. Lebar sekali masuknya. Lebih di garisnya itu maksudnya ya. Kalau lebih di garisnya tidak apa-apa sebenarnya. Diambil tetap sesuai dengan ukuran akan muncul nanti di sini. Mana itu? Sampul raport nih, sampul raport akan muncul nanti di sini. Nah, di sini. Print setiap siswa. Pasti di raportnya ada sampul raportnya, ada data diri anak dan seterusnya. Itu tergantung namanya anak-anak tadi. Nah, berapa tadi kita dapat ngetik. Nah, kadek bunga 5 ketut, nah sampai anunya gede. Nah, ini kan kita ngetik tadi 5D, anunya gede. Nah, kelihatan ya. Sesuai dengan data yang sudah di. Nah, ini kita sudah kelihatan gambarnya seperti ini. Sudah kelihatan gambarnya seperti ini, artinya tidak normal. Jika gambarnya tidak normal seperti ini, nah mumpung sudah mau naik dulu. Nah, kalau ini kan normal, kalau ini normal ya. Jika tidak normal gambarnya atau fotonya di sini seperti ini sebenarnya hanya penggunaan Office di atas 2010. Nah, ini kita pakai sengaja, kita pakai Office 2010. Kalau pakai Office 2010, kebanyakan gambarnya jadi begini. Kebanyakan jadi begini, jarang normalnya. Jika Office 2013, 2016, atau 2019, dipastikan gambarnya semua akan normal seperti ini. Nah, seperti ini. Pasti normal seperti ini. Jika Office 2013, 16, 2019. Atau Office 360 pasti normal ya. Nah, itu untuk teman-teman jika data sudah diisi, foto sudah diisi, untuk ini covernya juga akan muncul dengan sendirinya. Tinggal print. Ingat, jangan lupa semua halaman atau sheet yang direkomendasi print, size-nya kertas, page size-nya ya. Ini mana nih? Ukuran kertasnya folio 21,5 kali 330 ya, kali 330 itu folio. Jangan lupa folio. Nah, jika setelah di print preview akan terjadi seperti ini. Ini halaman 1, ini halaman 2. Nah, jika
di laptopnya teman-teman belum polio atau jika sudah polio tetapi terpotong halamannya. Nah, ini kita sudah kasih batas halaman. Jika di page break preview, oke. Nah, jika ini tergeser ke sini, jika tergeser ke situ ya, tolong diperhatikan. Kita sudah berikan batas halaman arus polio, pas ukuran polio geser di sini di tengah-tengahnya. Ini batas halaman atasnya, ini batas halaman bawahnya. Di bawah juga begitu. Jika tergeser ke sini, jika tergeser ke situ, ini geser saja. Pas. Nah, jika sudah pas, yang ini sudah, yang ini sudah, ya dinormalkan kembali. Ini kelihatan garis-garisnya. Paper size folio. Nah, ukuran kertasnya jangan lupa folio. Jika di preview, nah seperti ini ya. Oke, itu untuk di data diri dan sampul raport. Terus untuk raportnya sebentar ya. Sekarang dokumen portofolio nih harus di-insert di sini. Gambarnya. Gambar-gambar apa, kegiatan apa yang sudah dilakukan di sekolah selama 6 bulan, di foto-foto dan di foto-foto untuk masing-masing anak kita sudah berikan sampai 9. Saya kira untuk 9 foto sudah mewakili semuanya kegiatan selama 6 bulan. Di-insert saja di sini. Jangan lupa untuk halaman di sini. Ingat scale 100% sudah kesarci merah. Jika lihat di sini, nah ini. Pakai 100% ya. 100%. Nih, boleh nih. Ini 100%. Nah, itu 100% ya. 100% biar gampang, insertnya gampang. Di sini juga zoom 100%. Jangan sampai tidak 100%, maksudnya biar normal semua. Ini biar normal semua. Oke, jika dikurangi, kan nggak enak masukin gambarnya. Oke, 100% saja. Oke, kita sudah beri ini 100%. Nah, ini semua nanti gambar-gambar ini setelah diinsert sampai sejumlah anak yang ada. Cering. Kembali jika semua sudah isi, foto berseri juga. Nah, foto berseri juga sama ya. Foto berseri juga sama. Layout 100% ya. Oke, sudah 100%. Ini sudah 100% ya. Jangan lupa itu untuk supaya tidak terpotong gambarnya. Itu berseri daftar hadirnya sebentar. Nah, ini akan ke rapor sebagai laporan untuk orang tua. Rapor ya. Jika sudah terisi data, sudah semua isi penilaian, capaian budi pekerti, jati diri sampai P5 sudah semua diisi. Mau 2 paragraf, mau 3 paragraf, mau 5 paragraf. Nanti semuanya akan masuk di sini di raport. Ini siswa nomor 1. Begini hasilnya. Apa ya? Pada capaian pembelajaran nilai agama dan budi pekerti, Iwayan Budi Gunawan sudah mengenal praktik ibadah sesuai ajaran agama yang dianut dan mengenal serta meniru sikap persembahyangan, duduk hening dengan baik. Hal ini terlihat ketika berdoa dan seterusnya. Jika apa yang diketik tadi, dinilai tadi, di capaian-capaian itu akan muncul di sini. Semua paragraf yang dibuat akan muncul di sini. Jika membuat 2 paragraf, muncul 2 paragraf. Jika 3 paragraf, muncul 3 paragraf. Dan seterusnya. Nah, capaian jati diri juga begitu. Capaian apa lagi? Capaian sampai profil pelajar Pancasila P5.
Oke, nah di mana fotonya muncul? Di sini kegiatannya, foto kegiatannya selama 6 bulan muncul di sini. Ini sudah kita buat 9 setiap anak. Nah, ingatlah sekali lagi, jika tidak normal seperti ini munculnya karena penggunaan Office-nya saja atau Excel-nya. Ini saya menggunakan sengaja untuk Office 2010 karena sudah terinstall di sini. Walaupun di sini juga terinstall Office 2016. Nah, jika muncul seperti ini berarti Office-nya pakai Office yang di atas 2010. Supaya siswa nomor 2, siswa nomor 3 ini masih ada gambarnya seperti ini. Siswa nomor 4. Nah, supaya muncul seperti ini semua. Normal gambarnya semua. Oke. Itu untuk foto-foto yang diinsert di dokumen portofolio. Nah, gambar yang diinsert di dokumen portofolio ini munculnya, ini yang nomor 4 kan, ini namanya normal semua ini. Munculnya di buku rapor halaman terakhir. Coba print preview halaman 1 jadi seperti ini, halaman 2 seperti ini, halaman 3 nah seperti ini. Cuma 3 halaman raportnya. Jadi tinggal di ewes-ewes sama kepala sekolah, guru wali kelas, atau mungkin guru pendamping kelas, ya. Karena ini diminta. Nah, aplikasi ini jangan lupa sudah kita susun berdasarkan masukan-masukan dari beberapa teman guru, kepala sekolah, dan pengawas juga yang di PAUD. Nah, yang banyak memberikan masukan adalah teman-teman guru, karena yang paling tahu teman guru. Nah, ini masukannya semua sudah kita akomodir di aplikasi ini. Nah, kembalikan ke nomor siswa nomor 1 dulu. Nah, berat badan, tinggi badan, semuanya akan masuk di sini ya. Nomor 1. Oke. Kembali lagi ke rapor. Nah, jika teman-teman ingin nih di raportnya muncul logo sekolahnya, tinggal insert seperti biasa. Nah, insert seperti biasa. Ini kalau muncul logo yang lain atau logo apa saja yang Anda inginkan, insert di sini dan ini klik ganti. Insert seperti biasa. Insert picture. Cari logonya mau di mana? Kan picture bisa gambar ya. Ini misalnya mana. Nih misalnya gambar saya aja ya. Diambil sama cucu nih. Nah, ini misalnya tinggal gini saja. Pasang di sini. Dan jika tidak cocok, del saja. Oke. Nah, itu teman-teman. Nah, yang tidak kalah pentingnya juga ini teman-teman guru yang memberikan masukannya. Pak, raport saya ingin ada background gambarnya. Wes, gambarnya. Saya ingin kayak raport-raport di sekolah lain. Ini sudah kita siapkan. Ini klik. Nah, ini kita siapkan gambar Garuda. Ini dibuat transparan. Ini dibuat. Kalau mau mengganti misalnya gambar ini mau dipakai gambar logo sekolahnya atau foto foto gedung sekolahnya misalnya, ya boleh saja. Caranya bagaimana? Nah, caranya bagaimana? Ini yang penting ya. Setelah teman-teman yang muda pasti bisa ya. Nah, caranya bagaimana? Ini gambar ini bisa digeser-geser ya. Tadinya kan di sini transparan, di situ ya. Geser dulu. Setelah digeser, ingin mengganti gambarnya pakai gambar gedung sekolah. Misalnya sekolah-sekolah swasta ya. Gedungnya bagus-bagus dipakai itu karena ciri khas supaya kelihatan, atau gambar yang lain atau gambar apa sajalah. Kita coba sekarang ya. Ini caranya bagaimana? Klik kanan. Nah, jika klik kanan muncul konfirmasi seperti ini. Klik yang paling bawah format picture. Klik. Nah, jika muncul seperti ini, klik fill apa fill ya? Fill obat ya. Fill. Klik ini. Nah, muncul seperti ini. Ini ada file. Klik
file ini, nah cari gambarnya, mau disimpan gambar apa, mau gambar apa itu misalnya ya, mau gambar apa akan dipakai. Nah saya coba pasang pakai gambar rumah ya, set, nah close. Nah jika sudah seperti ini masih jelas kelihatan, atau ingin yang lebih transparan lagi, nah seperti itu, atau transparannya di raport supaya lebih jelas, atau lebih kabur misalnya, oh kabur lari ya, kemana itu kabur, weh kabur lari ya. Caranya seperti ini, klik kanan, format picture, fill. Nah ini ada transparansinya mau berapa, ini kita pasang 85%. Mau yang lebih jelas, nah bawa ke sana, close, lebih jelas dia kelihatan nih, lebih jelas dia kelihatan. Oke seperti itu ya. Atau mau yang lebih kabur, tidak jelas terus kelihatannya, sekedar saja kelihatan sama, klik kanan, format picture. Ini ada telepon ini. Teleponnya biarin dulu ya, jangan diangkat ya. Format fill ya, fill tadi nih ya, persentasenya dibesarin, nah minimal maksimal ya, maksimal 90% pakai ya, ini 93%, lebih kabur dia. Nah tuh, apa ini maunya teman-teman, nah apa ini maunya pasang di sana, tidak akan kelihatan. Wah tidak kelihatan, mau ulang lagi, klik kanan, format picture, fill, nah persentasenya, nah ditambah 95, 9, nah kliknya begini ya, biar tidak lari-lari, 87, 85, nah itu misalnya, close, bawa ke sini, nah itu caranya. Tapi jika tidak ingin yang besar, ingin yang kecil saja, sekedar isi, silahkan. Ini maunya di tengah sedikit saja, silahkan. Tuh maunya seperti itu atau bagaimana? Itu tergantung teman-teman guru. Jika sama dengan kotak raportnya biar pas misalnya, nah dipaskan saja, digeser-geser dulu. Ini gesernya ke sini. Tuh geser ke sana, nah itu pas jadinya. Nah itu untuk background gambar di raport, karena teman-teman guru di TK, di PAUD sering rapotnya saya lihat ada background gambarnya itu ya. Jika ini sudah diganti, ini di depan gantinya, ini di depan di data sekolah. Jika sudah, nah raport sudah, Jika ingin buku induk, ke buku induk dulu ya, daftar hadirnya belum, sebentar ya. Ini sampul raport sudah ya tadi ya. Jika ingin buku induk, nah silakan. Ini yang muncul di sini adalah gambar yang ada di foto 3x4-nya ini ya, 3x4-nya ini ya, supaya sama dengan yang didaftar diri anak di buku induk. Kita coba lihat nomor 1, benarnya foto siswanya itu. Nah ini akan muncul di sini. Ini untuk buku induk. Nah ini di print, ada covernya, dan itu mungkin ada rapotnya. Sebagai kan saya lihat di buku induk PAUD itu ada nilai-nilai itu setiap semester ya. Itu muncul di sana. Biasanya ditulis oleh teman guru di buku. Ini tidak usah nulis lagi. Print rapotnya tumpuk setiap mana, print rapotnya tumpuk. Nah baru dijilid. Jadilah buku induk untuk tahun ajaran. Nah, nih misalnya kalau printnya tahun ajaran ini gitu ya. Untuk siswa nomor 2, print, siswa nomor 3, print, siswa nomor 4, print, siswa nomor 5, print, siswa nomor 6, print, dan seterusnya. Buku induknya cuma 1 lembar ya kita bikin. Nah, cuma 1 lembar, efektif dan efisien. Sudah bisa dibaca ini. Efektif dan efisien buku induk ya. Kembali ke sini, ke daftar hadir. Biasanya di sekolah biasanya ada daftar hadir atau daftar absen ya.
daftar absen nih, daftar absen. Kembali lagi ke sini, misalnya sekarang kan bulan apa sekarang? November ya, November. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 2. Tanggal 2 November. Nah, jika teman-teman buka pakai Office 2013, 16, atau 19, warna merah ini akan muncul di setiap hari minggunya. Nah, sekali lagi saya sampaikan, karena saya ini pergunakan Office 2010, hari minggunya muncul, tapi blok merahnya ini tidak mau muncul ya, Nah, coba teman-teman tinggal mengganti angka tahun di sini. Setiap bulan November ganti angka tahunnya, mungkin tahun depan 2024, tinggal ketik. Ini sudah kita isi di sini. Ketik angka tahun di sel ini, angka tahun. Nah, ini kan sudah klik 2024 gitu misalnya, enter seperti biasa. Nah, hari minggunya akan terganti dia. Ini terganti. Nah, saya sampaikan tadi ya. Kalau Office 2019 misalnya ya, hari minggunya ini kita besarin ya, mungkin nggak dilihat sama temannya. Hari minggunya ini dibaca MGG. Kalau Office 2010 ini dibaca hari minggunya min dibacanya, sehingga dia tidak muncul. Karena di rumus yang kita pasang di conditional formattingnya itu adalah MGG. Karena kenapa saya pasang MGG? Karena kebanyakan teman-teman yang sekarang menggunakan Office di atas 2010. Kenapa? Karena laptopnya sudah bagus, PC-nya sudah bagus, kencang-kencang, dan update-nya teman-teman pasti kencang. Nah, ini saya karena masih jadul 100%. Nah, itu ya, tidak kelihatan. Tapi kalau pakai Office 2016 pasti muncul dia, ini otomatis ya. Tahun berikutnya 2025 itu misalnya, ini akan terganti hari minggunya. Sekarang hari minggunya kan di sini di tanggal 3 ya, coba enter. Hari minggunya di mana? Di tanggal 2 di hari minggunya, betul ya. Begitu seterusnya setiap bulan. Nah, jika sudah mengisi izin sakit, alpa dan seterusnya, boleh diketik di sini misalnya, di sini tidak masuk, di sini juga tidak masuk, di sini tidak masuk, di sini sakit, di sini sakit, di sini sakit. Oh, banyak sakitnya nih. Nah, ini banyak siswanya sakit misalnya. Atau di sini I-nya banyak, izinnya di sini. Nah, hampir 50% siswanya izin hari itu misalnya, jika sudah diisi ya. Berapa persentasenya biar bisa dihitung langsung, mungkin di akhir bulan, biasanya itu akhir bulan ya. Kan rumusnya seperti ini. Jumlah absen per jumlah murid kali jumlah hari sekolah kali 100 sama dengan berapa persen, kan gitu. Nah, jangan lupa teman-teman, siswanya berapa jumlahnya. Ini sudah ditanyain. Benarkah jumlah siswanya? Nah, kalau teman-teman punya siswa cuma 30, nah ini nomor 31, delete nomor urutnya, delete. Nah, jadi jumlah siswanya jadi benar 30 jika teman-teman punya siswa 30, karena diambil untuk menjadi persentase nanti. Di samping itu juga hari sekolah. Nah, hari sekolah setiap bulan kan kadang beda-beda. Ada 20, ada 21, ada 15 mungkin ya, karena libur bulan Juli kan masuknya pertengahan bulan. Bisa 15 atau 14. Nah, jika misalnya 15, ketik 15 di sini, enter seperti biasa. Nah, jika sudah seperti ini, untuk bulan ini izinnya 5%, sakitnya 8%, alpanya 9%. Jadi ketidakhadiran siswa di bulan November ini sampai 21%. Nah, ini akan kelihatan di grafik. Nah, grafik bulan apa tadi? November ya. Coba lihat grafik 1 November. Nah, ini akan kelihatan grafiknya seperti ini.
bulan November. Nah ini apanya ini banyak ini, alfanya banyak ini sampai 9%. Ini tinggal di print dan di EWS. Coba print preview ya. Ini grafik teman-teman, grafik ketidakhadiran atau grafik absensinya akan kelihatan seperti ini. Nggak usah lagi pakai pensil warna, nggak usah nulis-nulis lagi dan seterusnya. Saya dulu waktu diangkat jadi guru ya gitu juga. Nah itu teman-teman. Untuk grafik, sama juga di grafik bulan Januari sampai Juni ya di semester 2. Kedua ini sudah di semester 2. Kembali ke menu utama, raport sudah, sampul raport sudah, buku induk sudah, administrasi. Wah, administrasi. Ini hanya sekedar tambahan saja administrasinya. Nah, ini ada mutasi siswa, ada nggak di sekolah? Nah, kita buat seperti ini, mudah-mudahan tidak salah. Mudah-mudahan tidak salah ya. Nah, kalau salah mohon maaf. Mohon dimaafkan karena saya bukan guru TK, guru PAUD. Saya hanya guru di SD. Dan itu pun dari tahun 2007 tidak pernah ngajar. Mengerjakan tugas-tugas kepala sekolah. Sampai pensiun 1 tahun yang lalu. Tidak pernah mengajar ini. Tapi yang paling pintar adalah pasti gurunya. Bukan kepala sekolahnya. Kepala sekolahnya mesti nanya gurunya, ini bagaimana Bu Guru? Saya sering gitu. Ini bagaimana Pak Guru? Nah, ini ya. Ini tambahan saja administrasinya ya, tambahan saja. Hasil karya siswa juga ada di sini. Sekarang katanya tidak pakai sampai 3 ya, cukup muncul dan belum muncul. Kalau kutilasnya yang kurikulum yang 2013 katanya apa namanya? Kok lupa ya? Berkembang, belum berkembang sesuai harapan katanya begitu ya. Saya belum tahu. Ini berdasarkan masukan, sekali lagi berdasarkan masukan dari teman-teman guru. Dan sekarang tidak pakai berkembang, belum berkembang Pak, hanya muncul dan belum muncul. Oh gitu ya. Nah, cukup 2 saja Pak. Nah ini ada ide, ada bentuk, ada keterampilan, ada apa lagi? Kita tambahkan lagi 2 kolom di sini. Silakan teman-teman guru yang berinovasi, yang berkreativitas, karena yang paling tahu adalah teman guru. Hasil karya siswa, buku klaper seperti ini. Silakan kalau mau pakai, kalau tidak mau pakai abaikan saja. Kalau tidak mau pakai, karena yang menggunakan raport ini adalah guru, bukan kepala sekolah. Kontrol klaper, nah ini kontrol klaper, ini huruf A, B, C, D dan seterusnya. Jika tinggal mengisi saja, misalnya kelompok A misalnya ini jumlahnya 12. Sedangkan lakinya jumlahnya 13, tinggal isi saja jumlahnya, BLP-nya dan jumlah semua akan mengikuti dan seterusnya. Gampang nih bilangnya, dan seterusnya. Unjuk kerja, nah ini sama, muncul belum muncul ya, muncul belum muncul. Apalagi checklist, nah ini katanya muncul belum muncul. Silahkan, nama anak sudah ada, kegiatannya apa, ketik di sini. Hal yang diamati apa ya, tinggal ketik itu Pak Guru dan Bu Guru yang paling tahu. Tujuan pembelajarannya apa, kegiatannya ngapain gitu, modul belajarnya apa gitu. Ini yang paling tahu Pak Guru. Nah ini untuk di awal tahun ajaran, di awal ya, sebelum awal tahun ajaran biasanya teman-teman kepala sekolah dan guru membuat formulir. Ini sudah kita buatkan contoh formulir pendaftarannya. Kalau mau dipakai silakan, kalau tidak mau dipakai mungkin kurang pas, ya abaikan saja. Nih, tidak usah dibikin lagi. Kalau mau pakai ini sudah muncul apa namanya? Ini sudah bisa muncul apa namanya? Logo sekolahnya. Ini model 1. Yang model 2 kita buat seperti ini. Print preview aja ya. Ini tergantung sekolah ya, tidak harus sama apa namanya permintaan formulir pendaftarannya. Biasanya PPDB, pendaftaran peserta didik baru, itu ya, benar gitu ya, ya kurang lebih seperti itu ya. Nah, tergantung apa yang diminta data untuk anak. Ini lengkap ini, kalau yang udah 2 ini sudah lengkap ya. Tinggal ketik di depan datanya,
Salah satu tinggal di print, nama orang tua, nama sekolah-sekolah juga sudah muncul di sini ya. Dan seterusnya. Nah, ini juga kita berikan contoh modul ajar dan RPP. Ini tinggal ketik, tinggal isi. Ini yang disesuaikan. Nah, ini yang disesuaikan. Capaian pembelajaran berapa, anak mampu ngapain. Nah, itu yang paling tahu. Sekali lagi, bapak, ibu, guru, apa capaian pembelajaran 1, capaian pembelajaran 2, 3, dan seterusnya. Nah, ini kita sudah buat tentang informasi umum, ada tujuan pembelajaran, ada dan seterusnya, kata kunci, diskusi umum, alat dan bahan, dan seterusnya. Silakan. Ada peta konsep. Nah, ini peta konsepnya bisa disesuaikan, mau digeser-geser lagi silakan, disesuaikan saja, mau di-insert lagi silakan, bisa ya. Curah dan ide kegiatan, Pak Guru yang paling tahu. Kegiatan main apa misalnya, apakah mengelompokkan jenis tanaman, buah, sayur, dan bunga, atau berdoa sebelum, dan seterusnya. Yang paling tahu adalah Bapak Ibu Guru. Saya hanya sekedar memberikan contoh saja. Ini pun contoh masukan dari teman-teman guru, bukan saya yang buat ya. Ini masukan dari teman-teman guru. Nah, pertama ininya modul ajarnya ini ya. Nah, jika sudah dibuat modul ajarnya, baru membuat RPP-nya. Modul ajar dulu, baru RPP ya. Karena RPP mengacu pada modul ajar yang dibuat. Kurang lebih seperti itu. Baru ditandatangan di WSWS. Apakah untuk seminggu, apakah untuk 2 hari, dan seterusnya. Coba preview ya. Modul ajar dan RPP. 1, nih. 2, nih. Halaman 3, seperti ini. Halaman 4, nah seperti itu. Modul ajar dan RPP cuma 4 halaman. Topiknya cara ini cara apa namanya? Menentukan topik yang akan ditaruh di modul ajar. Ini Pak Guru yang tahu, bukan saya. Ini saya tiru di teman guru lain. Modul ajar sudah, catatan anekdot. Nah, ini juga masukan dari salah satu guru di Denpasar Selatan. Ini Denpasar Selatan yang masih tahu. Nah, ini sudah kita buat, kita lengkapi. Ada hari tanggalnya, hari tanggal berapa, tempat pengamatan di mana, apakah di kebun, di dalam kelas, atau di tempat lain, di outdoor mana misalnya. Waktunya juga sudah, ini sudah waktu, ini pukul 9.30 sekian detik, sudah lengkap ini waktunya. Nama anak sudah otomatis muncul ya. Peristiwanya atau perilakunya, Pak Guru dan Bu Guru yang ngetik, buat di situ ya, atau nulis. Tafsiran permasalahannya apa, tindak lanjutnya atau pemecahan masalahnya bagaimana. Itu Pak Guru untuk anak nomor 1. Dari perilaku yang ada, dari tafsiran yang dibuat oleh guru. Ya. Nah, itu untuk apa namanya? Catatan anekdot. Ya, sudah selesai. Nah, jika sudah karena saya yang jadul ini, saya tidak tahu karena tidak pernah mengajar di TK ini. Kalau yang lalu katanya ada refleksi guru, saya sebenarnya sudah buat raportnya yang berisi refleksi guru. Nah, berdasarkan masukan dari beberapa teman guru, Pak, untuk refleksi gurunya tidak usah lagi ada kolomnya khusus karena sudah masuk otomatis di paragraf terakhir. Di raport. Di paragraf terakhir sudah masuk. Untuk semester selanjutnya kami akan mengajak Iwayan Budi Gunawan untuk meningkatkan kepercayaan dirinya dengan memberikan kesempatan untuk tampil ke depan, dengan memberikan apresiasi terhadap segala pencapaiannya, serta membantu mengenali emosinya dan emosi orang lain dalam bersosialisasi. Biasanya sering masuk katanya di paragraf keempat. Ini paragraf 4. Untuk menumbuhkan lagi kreativitas dan daya imajinasi Iwayan Budi Gunawan pada semester selanjutnya, kami akan mengajak Iwayan Budi Gunawan membuat kreativitas dengan menyediakan media yang beragam dan memberikan inspirasi dari gambar-gambar maupun video. Katanya seperti itu. Makanya
saya tidak buat lagi refleksi guru. Nah, tapi di sini karena sudah dibuat, saya masih diamkan karena masih menunggu masukan dari teman-teman guru sebelum raport ini bisa digunakan full. Nah, ini beberapa contoh refleksi guru. Saya petik, saya tiru, saya ATM apa namanya refleksi guru dari teman-teman. ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Wah, ini hasil ATM-nya. Ada juga yang tidak persis saya buat juga di sini. Ini kan sudah contoh. Tidak harus seperti ini karena apa namanya masalahnya, situasinya di masing-masing sekolah pasti berbeda. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Refleksi guru sampai raport. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman cara penggunaan aplikasi raport PAUD kurikulum merdeka. Dinas Dikpura Kabupaten Kota ini nanti sesuaikan. Apakah Kabupaten A, apakah Kota B, apakah nanti menyesuaikan nanti ya. Ini aplikasi baru selesai. Dia menyesuaikan apa lagi? Nah, jika ada pertanyaan, jika ada pertanyaan atau WA, ini pengembangnya. Link, nah ini pengembangnya. 1 Iwayan Warsa, saya sendiri, ini Dwi Hermawan, ini guru juga, ini Edi Santosa Putra Eskom. Nah, ini tidak guru ini. Nah, ini silakan WA ke sini. Oke. Chat apa namanya? Apa WA ya? Apa telepon? Nah, terserah lah. Yang penting teman-teman bisa terbantu, tidak apa namanya per orang siswa nulis-nulis ngetik-ngetik ya. Kalau memang ada yang sama, tidak usah diketik lagi, tinggal sesuaikan lagi sedikit, sudah menjadi milik siswa itu sendiri. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman semua. Sekali lagi terima kasih sudah nonton video ini, sudah menggunakan aplikasi ini, dan tidak lupa saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika aplikasi ini tidak cocok, tidak pas, karena saya bukan guru TK atau guru PAUD. Saya hanya pensiunan kepala sekolah dasar. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Om Santi 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 Suksemo dan terima kasih.